Spoiler Throne of Steel episode 32. Setelah bertemu Chai-er untuk meminta maaf, Hao Chen yang masih terluka lalu pingsan. Chai-er lalu mengantarkannya kembali ke kuil kesatria. Hao Chen yang pingsan lalu bermimpi bertemu ayahnya. Di mimpi ini, Hao Chen mengingat pelajaran yang diajarkan ayahnya. Ayah Hao Chen mengajari bahwa kekuatan tidak menentukan kemenangan, tapi masih ada cara lain seperti trik, skill, dan pengalihan. Setelah Hao Chen bangun, Yehua sudah ada di dekat Hao Chen dan memarahinya. Pertarungan dengan Yang Wenzhou sebelumnya sangat beresiko. Masih ada cara lain untuk melawan, tapi Hao Chen malah menggunakan keterampilan pengorbanan. Keterampilan pengobatan adalah keterampilan tabu yang menggunakan esensi darah sebagai ganti kekuatan. Untung saja, Hao Chen memiliki tengku roh, jadi kerusakannya tidak parah. Setelah semua itu, Yehua membawa Hao Chen dan Li Xin ke istana aliansi kuil. Babak terakhir kompetisi perburuan iblis akan segera dilaksanakan. 60 peserta akan bertanding di babak ini. Para peserta akan dibagi menjadi 6 grup sesuai undian. Setiap grup akan bertanding sebanyak 9 kali. Mereka akan disaring hingga tertinggal 16 peserta. Berkumpul di istana aliansi, Hao Chen bertemu dengan Lin Xin. Lin Xin adalah pemegang peringkat nomor 1 dari kuil match. Dalam kuil aliansi ini telah terkumpul beberapa orang jenius. Ada yang diketahui Hao Chen seperti Yang Wenzhou dan Sima Xian. Tapi yang paling ditunggu Hao Chen adalah Chai-er. Setelah menunggu sebentar, Chai-er akhirnya datang. Chai-er datang bersama kuil assassin. Yang Wenzhou juga melihat Chai-er, tapi dengan rasa benci setelah dikalahkan oleh Chai-er sebelumnya. Yang Wenzhou ingin balas dendam. Hao Chen segera menghampiri Chai-er dan menuntunnya ke tempat duduk di sebelahnya. Chai-er duduk di sebelah Hao Chen dan Li Xin. Li Xin baru mengetahui bahwa Hao Chen dekat dengan seorang gadis dan memanggil Chai-er sebagai pacar kecil Hao Chen. Selain Hao Chen dan Yang Wenzhou, banyak orang yang meragukan Chai-er. Chai-er adalah seorang gadis buta, jadi terlihat tidak meyakinkan bahwa dia berasal dari kuil assassin dan telah berada di tingkat 5. Saat orang membicarakan Chai-er, wakil ketua kuil assassin malah menyelidiki Hao Chen. Chai-er biasanya suka menyendiri, namun sekarang ia terlihat sangat dekat dengan Hao Chen. Wakil ketua kuil assassin, Ying Suifeng, lalu menyelidiki Hao Chen dengan kekuatan mentalnya. Ying Suifeng lalu terkejut saat menyadari Hao Chen juga berada di tingkat ke-5. Usia Hao Chen masihlah 14 tahun. Menjadi kesatria di tingkat 5 itu berarti Hao Chen adalah seorang jenius tak tertandingi. Wakil ketua dari masing-masing kuil juga sudah berkumpul dan saling menyombongkan murid kuil mereka. Setelah semua murid dan guru berkumpul, kompetisi terakhir perburuan iblis akhirnya dimulai. Oke, cukup di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.